Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Khalik, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cimona 3, Kota Tangerang. Saya telah mengajar sejak tahun 2018 hingga saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai bagian dari kegiatan pendidikan profesi guru dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Adapun materi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kegiatan UKIN ini adalah menyambut usia balik untuk peserta didik kelas 4 SD. Materi ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami tanda-tanda usia balik serta menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap perubahan diri sebagai bagian dari kedewasaan menurut ajaran Islam. Semoga pelaksanaan UKIN ini dapat berjalan dengan lancar serta menjadi sarana peningkatan profesionalisme saya sebagai pendidik yang berakhlak, inspiratif, dan berkomitmen dalam membentuk karakter Islami pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Semangat ya belajarnya ya. Semangat? Semangat. Coba Holik mau tanya, adakah hari ini yang tidak masuk? Ada siapa? Dan semoga mereka Laura sama siapa tadi? Riko diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga bisa belajar kembali bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita pimpin doa dulu. Siapa pemimpin? Mimpin? Yo, Bintang. Silakan pimpin doanya. Ready? Yes, I am ready. Study. Let's try together. Study then. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Listening to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bacakan doa di sini oleh Bintang. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga juga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Pada para siswa diharapkan berdiri dulu. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Ya, semuanya duduk kembali. Ya, masih semangat? Harus semangat, pagi ini kita harus semangat. Nah, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, sekali lagi tepuk semangat. Belajar harus semangat supaya mudah masuk ilmunya. Hai kawan, siapa Tuhanmu? Allah. Hai kawan, siapa nabimu? Muhammad. Apa nama kitabmu? Al-Quran. Siapa nama musuhmu? Setan. Siapa nama musuhmu? Setan. Yang mau jadi setan, belajar yang berisik. Mau jadi setan apa enggak? Mau teman setan atau tidak? Jangan sampai kita jauhi, kita berlindung kepada Allah supaya belajarnya, ilmunya masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Nah, Pak Holik mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini pertama apa? Pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Nanti di sini ada penjelasan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, apa? Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Holik mau tahu dulu, mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu balik? Siapa yang tahu? Ya, kamu Bil. Balik adalah batasan seseorang mulai terbebani kewajiban syar'i atau agama. Nah, itu kata Sabil, batasan usia anak-anak telah menjadi dewasa. Kenapa? Dia nanti terkena beban menjalankan syariat agama. Nah, kedua, mau tanya lagi. Kalian pernah nggak mendengar tentang mimpi basah? Pernah dengar nggak? Pernah. Yang laki-laki pernah? Terus tentang head pernah dengar? Pernah dengar. Itu adalah nanti salah satu tanda-tanda menyambut usia balik. Itu tanda-tandanya salah satunya. Kalau sudah balik. Pertama, kalian mimpi basah. Yang kedua, bagi perempuan yaitu haid. Baik. Nah, sebelum Pak Holik mengasih materi penjelasan, nah kalian akan melihat video dulu terlebih dahulu tentang menyambut usia balik. Tolong diperhatikan, nanti setelah video selesai Pak Holik akan menjelaskan tentang isi video tersebut. Tolong diperhatikan. Oke. Sebelum belajar, bizidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sofi, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa.
Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada surat yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat soleh, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka dia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyalakan rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan. Kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dengan hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menentu, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf, dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi sumber berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penjelasan tentang menyambut usia balik. Nah, udah pada paham sampai situ? Paham nggak tadi videonya? Dimengerti? Dimengerti? Nah, tadi udah dijelasin di video. Paling mau jelasin lagi. Nah, ini dia. Menyambut usia balik. Nah, ini menurut ilmu fikih. Nanti ada yang secara biologis tanda-tandanya ada, dan juga secara fikih. Apa sih balik itu? Coba baca Bil. Balik apa? Balik adalah tanda seorang anak mulai masuk masa remaja dan memiliki tanggung jawab ibadah. Tuh, jadi balik itu adalah tanda seorang anak yang sudah masuk masa remaja atau dewasa. Di mana kalau orang dewasa itu dia memiliki tanggung jawab ibadah seperti apa ibadahnya? Sholat, apa lagi?
puasa. Itu kalian sudah menanggung dan punya kewajiban melaksanakan ibadat tersebut. Apalagi yang wajib-wajib yang sudah juga dikerjain, ya. Terus pengertian balik tadi sudah dibacakan oleh Mas Abil. Balik artinya cukup umur yang mendapatkan kewajiban ibadah. Nah, tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan berbeda. Nanti ada satu yang sama, satu beda, yang satunya sama. Apa saja tanda balik? Nih, tanda-tanda balik. Pertama, tanda balik bagi laki-laki. Laki-laki nih, laki-laki itu mimpi basah. Umur berapa? Umur 9 tahun. Nanti kalian akan merasakan sendiri mimpi basah itu apa. Tadi sudah dijelaskan. Dan ketika mimpi basah tadi keluar apa tadi namanya itu? Berapa? Sperma atau air mani, ya. Kalau perempuan tanda-tandanya apa? Bagi perempuan umur berapa tahun? 9 tahun. Laki-laki mimpi basah, perempuan atau menstruasi. Menstruasi itu apa? Keluar darah, bukan ada penyakit, darah. Nah, itu tanda-tanda wanita atau perempuan memasuki usia balik. Yang ketiga, jadi tanda balik ketiga. Yang ketiga, sempurna umur 15 tahun. Bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Siap jadi anak soleh dan soleha? Siap. Tepuk semangat. Semangat belajarnya. Ya, terima kasih. Dah. Setelah itu, Pak Holik mau membagikan kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Pak Holik kasih satu-satu. Dan nih, pengerjaannya berkelompok. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Holik akan membagikan lembaran LKPD-nya. Ya, dapat semuanya? Ya, tolong lihat Holik. Nah, ini tadi ingatin kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis kelasnya. Nah, di sini ada petunjuk isilah teka-teki silang di bawah ini dengan jawaban yang benar tuh. Ya, teka-teki silang ya. Lakukan teka-teki silang yang pertama yang mendatar. Mendatar itu seperti ini, mendatar, ya. Terus kedua menurun. Jawabannya tuh, ntar kalian jawab pertama nomor 3 tuh. Air yang keluar waktu mimpi basah namanya harapan. Isi nomor 3. Setelah dikerjakan, dipresentasikan, maju berkelompok, ya. Jelasin. Nomor 1 menurun ini jawabannya. Nomor 3 ini, ya. Sama-sama nanti. Oke semuanya? Ya, kerjakan. Ayo, baca bismillah. Nah, selamat mengerjakan. Jangan terburu-buru. Kelompok yang teman, berkelompok. Berdiskusi, kayaknya. Siapa teman-temannya? Diskusi, tanya teman-teman. Berapa? Hah? Ya.
Ini kata dulu. Ayo, bisa. Kelompok. Jangan terburu-buru. Kelompok tanya-tanya. Biar diskusi. Jadi apa? Sudah kelompok. Ini kelompok mendatar. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kalian akan mempresentasikan lembar LKPD kalian ya. Coba, yang mau duluan siapa? Apa berurutan? Apa mau siapa yang mau duluan? Berurutan, Pak, atau paling ngacak aja ya? Ya. Ya, kelompok 4 dulu. Maju, bareng-bareng. Tolong presentasikan. Nanti cara mempresentasikan gini, dibacain. Nah, saya akan bacakan kata-kata silang. Nah, nanti yang nomor 1 mendatar, misalkan 3 nih, baca nih. 3 mendatar. Misal baca air yang keluar waktu mimpi basah namanya titik-titik. Kalau jawab. Terus 4 mendatar. 8 mendatar. Terus menurun. 1 menurun. Nah, oke? Ayo, tolong presentasikan dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga mendatar, ada air yang keluar waktu mimpi basah namanya air mani. Mani ya. 4 mendatar, saat anak laki-laki mengalami mimpi basah itu tandanya dia sudah balik. Balik gantian. Dia suku manusia yang harus sudah Ya, ganti. Ada ini ada mendatarnya, ada menurunnya. Ayo, lagi. Siapa lagi? Yang lain diam. Apa? Sudah? Apa ya? Terus. Ya, yang dijawab. Dah tuh tadi ini kelompok 4 sudah mempresentasikan. Dibaca ininya. Misalkan tadi 3 mendatar. Nah, ada mendatarnya. 4 mendatar, bacain. Ya semuanya? Ya, bagus. Yuk, kumpulin dulu ini. Kelompok 4. Udah gampang apa susah? Gampang susah. Nah, nih paling mau evaluasi dulu. Tadi nih, yang pertama mendatar 3 itu air yang keluar waktu mimpi basah namanya apa? Air apa? Air mani. Tuh. Terus 4
mendatar. Saat anak laki-laki mengalami mimpi basah, ia tandanya dia sudah balik. Itu benar-benar jawabannya. Bagian 8 mendatar, bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syarat disebut aurat. Harus tutup aurat, tadi sudah poin jelasin. Aurat laki-laki, aurat perempuan. Terus nomor yang menurun, orang yang sedang berhadas besar disebut apa? Sebut junub. Ya, menurun lagi. 5, salah satu tanda balik pada anak laki-laki adalah suara menjadi lebih berat. Selanjutnya, terakhir, salah satu tanda balik pada anak perempuan. Apa tanda baliknya? Tanda baliknya yaitu adalah alhamdulillah kalian bisa mengerjakan semuanya. Kalian sungguh luar biasa. Dah. Belum, balik mau ya penutup. Balik mau bikin dulu sedikit. Semuanya tolong diri semuanya. Saudara diri, nanti tolong ikutin ya. Kalian ikutin gerakan ini. Nanti ya seru dah. Ada musiknya. Ini kita perlu dibesarkan lagi. Oke, senang. Bangun. Oke. Lihat tangannya. Gini. Ya. Cep. Terus. Good. Lagi, ganti lagi. Tarik. Gini. Tarik tisu. Very good. Ganti lagi. Putar. Excellent. Nah, jadi inti pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari tentang menyambut usia balik-balik. Itu tandanya ada satu, pada laki-laki mimpi basah berumur 9 tahun. Kedua, bagi perempuan umur 9 tahun dia sudah. Ketiga, laki-laki dan perempuan sempurna umur 15 tahun. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Dah, coba balik tanya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang balik. Kesan kalian apa tentang materi ini? Senang atau gimana? Senang. Pembelajaran hari ini senang atau tidak? Paham atau tidak? Paham. Alhamdulillah. Insyaallah ini pelajaran hari ini sudah selesai tentang menyambut usia balik. Nanti pembelajaran selanjutnya yaitu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Hijrah. Nanti akan materi selanjutnya yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai pembelajaran hari ini kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siapa yang mau mimpin doa tadi? Siapa yuk? Yang mau? Ya, Hafizah, maju silakan. Bismillah.
pesan pada kalian, rajin-rajinlah belajar karena kalian nanti sebentar lagi akan balik atau sudah dewasa. Rajin belajar, rajin ibadah, tetap semangat, dan Pak Holik mengucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian dari Pak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.